Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman yang akan kita dengar yang menjadi kabar baik tertulis dalam kitab menurut Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-31. Demikian tertulis, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberang, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Senang rasanya bertemu kembali setelah minggu yang lalu kita berpisah dengan ibadah minggu di tempat ini. Dan kita diberkati Tuhan karena diberi kesempatan kembali datang ke rumahnya yang kudus ini dalam rangka mendengar firman Tuhan. Karena kita meyakini bahwa dengan mendengar firman Tuhan, kita kembali dikuatkan, kita kembali diarahkan, dan diberikan semangat menjalani hidup yang penuh harapan ke masa depan. Kita telah memasuki minggu ke-16 setelah Pentakosta. Dan tema yang akan kita renungkan dan gumulkan pada minggu ini ke depan ialah empati dan peka terhadap pergumulan sesama. Empati dan peka terhadap pergumulan sesama.
teks yang baru kita baca ini contoh bagaimana kita empati dan peka terhadap pergumulan sesama. Seorang kaya yang melihat setiap hari di pintu rumahnya orang miskin Lazarus tidak memiliki kepekaan, tidak memiliki empati terhadap Lazarus. Dengan kesombongannya dia tetap lalu lalang melihat penderitaan Lazarus. Ini kita akan belajar dari teks hari ini. Empati itu sebenarnya adalah sebuah kepekaan, kemampuan untuk merasakan penderitaan orang lain. Kita masuk dalam kehidupan orang lain, merasakan dan bagaimana mereka pada posisi mereka. Itu empati. Memang hampir sama dengan simpati, tetapi empati itu lebih fokus pada perasaan dan mau masuk dalam diri orang. Jadi kita mau mengosongkan diri kita dan merasakan bagian penderitaan orang lain. Itu empati. Kalau simpati bisa saja kita tahu dia menderita, tetapi tidak masuk ke dalam pergumulannya. Kita tahu dia mengalami pergumulan, tapi kita tidak mau peduli dengan pergumulannya. Tapi empati, kita masuk ke dalam pergumulannya, kita mau menolong dia dalam pergumulannya sehingga dia beroleh keselamatan. Itu empati. Rasul Paulus berkata supaya kita seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara. Itu berarti empati. Kalau kita seia sekata, berarti kita diajak oleh Paulus empati. Bahkan dia berkata bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang-orang yang menderita. Itu berarti empati. Nah, kalau kita dalami nanti dalam Alkitab, maka kita akan melihat salah seorang contoh yang selalu berempati, yaitu Yesus. Yesus itu selalu menaruh empati kepada orang-orang yang mengalami pergumulan. Ketika dia melihat orang menderita, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu selalu kata kunci. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, itu rasa empatinya muncul dan dia peka terhadap orang yang menderita. Nanti kita melihat bagaimana Yesus melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hati Yesus berbelas kasih. Maka dia menolong orang-orang yang menderita itu. Nanti kita bisa baca dalam Matius 9 ayat 36. Selain itu tergeraklah juga hati Yesus melihat seorang janda yang karena anaknya meninggal, lalu anaknya itu dibawa untuk dikubur, dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Rombongan duka ketika bertemu dengan Yesus yang empati berubah menjadi rombongan sukacita karena anak yang hendak dikubur hidup kembali, dibawa dengan pulang dengan sorak-sorai. Itu rasa empati memberi hidup. Tadi firman yang elok, firman yang ajaib, firman yang hidup. Jadi firman itu memberi kehidupan. Ini yang membedakan agama kita dengan agama lain. Firman yang kita dengar bagi kita memberi hidup, bukan memberi kematian. Jadi bagi orang Kristen, firman itu menjadi hidup. Nanti kalau kita baca Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Itu firman menjadi hidup, bukan menjadi buku. Bagi agama lain, firman itu jadi apa? Buku. Jadi kitab yang turun dari surga. Jadi dijemput dengan burak kan itu. Firman menjadi buku. Kalau orang Kristen, firman itu bukan jadi buku. Firman itu bukan jadi kitab. Tapi firman itu jadi hidup manusia. Firman yang elok, ajaib, memberi hidup. Jadi setiap kita mendengar firman, sebenarnya kita telah beroleh kehidupan. Jadi jangan sia-siakan mendengar firman. Entah di mana. Entah pagi, entah siang, entah malam. Supaya apa? Kita
hidup. Maka bacaan yang tertulis dalam warta jemaat itu dibaca setiap hari. Supaya apa? Kita beroleh hidup. Nah, jadi ini yang menjadi kekuatan kita orang percaya. Firman itu elok, firman itu ajaib, firman itu hidup. Nah, Yesus sebagai tokoh empati telah memberi rasa empatinya karena tergerak hatinya melihat orang yang mengalami pergumulan. Nah, kisah yang baru kita baca ini kontra dengan pengalaman Yesus. Yesus ketika melihat orang yang berduka, orang yang mengalami penderitaan, kemiskinan, tergeraklah hatinya. Tapi kita membaca teks tadi, seorang kaya, dia bukan tergerak hatinya. Bahkan dia menikmati hidup yang senang. Kalau kita baca teks tadi, Lazarus ingin menjawab rasa laparnya, dengan kepingannya atau butiran-butiran nasi yang jatuh dari meja tuannya, itu pun tak diberi oleh orang kaya itu. Bahkan datang anjing untuk menjilat boroknya. Itu kan sebuah ironi, sebuah contoh ketidakpekaan, sebuah contoh yang tidak empati kepada kehidupan orang miskin. Dia bangga dia kaya pakai baju ungu, dia bangga bergembira, dia bangga bisa menikmati segalanya. Tetapi di pintu rumahnya ada orang miskin, ada orang menderita, tapi dia tidak melihat, tidak mengambil langkah, tidak peka kepada kehidupan di sampingnya. Nah, ini yang kita lihat, kontradiksi. Empati ini sebenarnya bukan soal seberapa banyak yang kita miliki untuk bisa menolong orang, bukan seberapa banyak yang kita punya untuk bisa kita salurkan kepada orang, tetapi empati itu ialah soal ketergerakan hati. Jadi orang kaya bukan karena ditentukan saldo di rekening bank dan saldo harta kekayaannya, tapi bagaimana ketergerakan hatinya berbagi menolong orang lain. Maka definisi orang kaya ialah jika dia mau berbagi dari apa yang ada padanya kepada orang lain, itulah orang kaya. Saya yakin GMI Anugerah ini adalah orang kaya semua. Amin. Mau tergerak hatinya menolong orang yang miskin, menolong orang yang tidak berkecukupan, menolong pelayanan Tuhan, menolong misi Tuhan. Apalagi menolong perayaan Natal nantinya kan, tergerak hatinya. Lalu terbukalah dompetnya kan, lalu masukkan ke amplop, masuk ke persembahan. Itu tergerak hatinya. Nah, ini persoalan kita. Bagaimana kita terdorong, tergerak hatinya untuk menolong orang di sekitar kita. Sekarang supaya kita nanti bisa lihat bagaimana ketergerakan hati ini dan teks ini. Sebenarnya orang ini berdua, baik Lazarus dan orang kaya ini. Orang kaya ini tidak disebut namanya memang. Memang aneh ini ya. Orang kaya ini tidak disebut namanya, mungkin salah satu orang-orang Kristen yang tidak percaya mungkin ini, supaya jangan disebut. Tapi kalau Lazarus disebut namanya, nanti kita lihat apa makna itu. Kalau disebut namanya dan tidak disebut namanya. Orang ini sama-sama orang Yahudi. Lazarus orang Yahudi, buktinya dia punya nama. Orang Yahudi itu punya nama. Kalau Lazarus artinya El-Azhar, Allah telah menolong. Itu Lazarus. Tapi kalau orang kaya ini, bukti dia orang Yahudi, Abraham berkata anak. Anak itu berarti dia keturunan Abraham, berarti orang Yahudi. Ini bukti bahwa kedua orang ini sama-sama orang Yahudi. Tetapi berbeda kehidupan. Yang satu kaya, yang satu miskin. Yang satu setiap hari bersuka cita dengan kemewahan, berpesta. Dan yang satu ingin menghilangkan rasa laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Yang satu mempunyai rumah, yang satu berbaring di dekat pintu orang kaya.
Yang satu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan yang lain tidak bisa membeli perban untuk membalut luka-lukanya, sehingga anjing-anjing menjilat luka-lukanya itu. Itu perbedaan yang kontras. Kemudian orang ini sama-sama mati. Yang mati tadi pertama siapa? Orang miskin, karena tidak bisa dibawa ke rumah sakit kan itu. Itu bedanya. Sama-sama mati sebenarnya. Orang miskin mati duluan karena tidak ada obat, tidak bisa sempat dibawa ke rumah sakit. Karena waktu itu belum ada BPJS. Kalau ada BPJS kan tidak takut lagi ke rumah sakit kan. Soal di kelas 1-2 tidak persoalan, tapi sekarang sudah ditolong oleh rumah sakit kan itu. Kalau tunjukkan BPJS. Makanya kalau ada yang belum BPJS, segeralah masuk. Ada BPJS mandiri kan. Karena itu menolong memperpanjang umur gitu. Minimal disuntik vitamin atau masuk infus ya sudah panjang umur itu. Nah itu, tapi dia duluan karena mungkin tidak ada kesempatan menolong dia waktu itu. Sama-sama mati. Lalu mengikut orang kaya, berterakhir orang kaya. Karena orang kaya biasalah batuk-batuk aja langsung makan obat kan, takut mati kan. Kalau ada gangguan langsung pergi ke rumah sakit karena ada fasilitas. Ada BPJS, mungkin di luar BPJS ada lagi asuransi. Pokoknya tak takutlah berobat karena sudah ada modal untuk berobat. Entah sakit apapun, sakit orang miskin, sakit orang kaya kan. Sakit orang kaya kan jantung kan itu, diabetes. Karena banyak makan, kolesterol, jantung, darah tinggi, sakit orang kaya itu. Kalau sakit orang miskin mana mungkin kolesterol, nggak pernah makan daging kan, nggak pernah makan dan nggak mungkin darah tinggi karena nggak pernah makan makanan yang berdarah tinggi yang membuat darah tinggi kan. Jadi tidak pernah penyumbatan, makan saja pun tergantung apa yang dapat kan. Itu jadi nggak mungkin sakit karena kelebihan makanan. Orang kaya sakit karena lebih makan, maka banyak sakit orang kaya gitu. Nah ini yang kita lihat sama-sama mati. Cuma bedanya di teks tadi orang miskin mati tidak dikubur, tidak disebutkan kan. Tapi Lazarus mati dibawa ke kuburan kan. Mungkin kuburannya mantap San Diego kan. Kalau kubur orang miskin TPU kan. Bedanya di situ. Sama-sama dikubur juga. Tapi teks ini kalau kita lihat yang menderita pertama siapa? Orang miskin, orang kaya. Di alam maut itu orang kaya yang menderita duluan, orang kaya di alam maut itu. Apa kata si Abraham? Kalau kamu di bumi sudah senang-senang, sudah pesta pora. Kalau si Lazarus menderita, maka sekarang dia dihibur. Itu di situ kan? Dihibur dia di pangkuan Abraham. Kalau orang kaya itu tidak dapat hiburan. Karena menderita di alam neraka, di Hades. Hades itu kan dunia orang mati. Kalau di orang Yahudi dulu ada Seol. Seol itu terbagi dua. Seol itu tempat orang mati menurut mereka. Hades itu setara dengan neraka. Karena di situ Gehenna namanya. Gehenna, Hades itu penderitaan. Orang yang mati bukan di dalam Tuhan. Lalu orang yang mati di dalam Tuhan adalah paradis atau pangkuan Abraham atau apalagi sorga itu. Itu orang mati di dalam Tuhan. Maka orang yang mati dalam Tuhan masuk sorga. Kalau orang yang tidak mati dalam Tuhan masuk neraka, Gehenna. Tetapi ini menarik karena sama-sama di alam yang tidak bisa kita lihat lagi sebenarnya teks ini, gambaran yang sangat menarik ini. Abraham bersama Lazarus di pangkuan. Lazarus di pangkuan Abraham. Di pangkuan sebenarnya jangan kita bayangkan seperti anak kecil kita pangku. Tidak. Tetapi terjemahannya sebenarnya dia berada di dekat Abraham. Di dadanya, di dekat, dipeluk lah. Jadi diterjemahkan di pangkuan. Jadi bukan seperti memangku anak kecil. Karena Lazarus tidak anak kecil lagi kan. Dia sudah orang dewasa. Tapi dipeluk oleh Abraham. Jadi diterjemahkan di pangkuan. Sementara
orang kaya ini di neraka. Di neraka ini rupanya tidak ada air dan makanan. Makanya dia katakan, Abraham, suruhlah Lazarus celupkan air di ujung jarinya setetes, kan berharga baginya rupanya di neraka setetes air. Padahal dulu dia berlimpah-limpah air, memberi kepada Lazarus pun tidak mau. Dan dia minta, tolonglah si Lazarus setetes supaya memberi kedahagaan. Tapi apa yang menarik dari teks ini? Bahwa tidak bisa terjadi perpindahan dari sorga ke neraka, dari neraka ke sorga. Tidak bisa. Makanya nanti bapak-bapak yang suka merokok ini kan bertanya, di sorga bisa merokok katanya? Bisa. Enggak apa-apa, bisa. Tapi ambil apinya ke neraka. Karena tidak bisa dipindahkan. Di neraka ada api, di surga nggak ada api. Jadi kalau mau merokok, ya ambil aja apinya ke neraka. Itu artinya tidak bisa pindah dari neraka ke surga. Maka pilih, kalau sudah di neraka jangan bawa rokok lagi, karena tidak bisa dibakar. Nah, ini yang menarik dari teks ini. Tidak terjadi lagi, tidak bisa lagi jadi perpindahan. Atau dia katakan, kalau begitu ada lagi saudaraku 5 orang lagi. Pergilah Lazarus ke rumah Bapak. Ada 5 orang lagi supaya mereka tidak seperti saya. Apa kata Abraham? Nggak bisa. Karena sudah ada kesaksian Musa dan para nabi. Lalu dia katakan masih berdialog ini. Supaya kalau ada orang mati pergi ke rumahku, maka mereka bertobat. Berarti kalau orang mati ini rupanya bisa lagi bertobat. Menurut dia bisa. Kata Abraham apa? Kesaksian Musa dan para nabi pun tidak didengarnya, tidak mungkin bertobat. Jadi pertobatan itu ialah jika ada orang-orang bersaksi, jika ada pemberitaan firman Tuhan itu seperti ini, di sini terjadi pertobatan, bukan di neraka. Pertobatan tidak bisa terjadi lagi di alam yang berbeda itu. Pertobatan hanya bisa terjadi di dunia fana ini. Maka selama masih di dunia bertobatlah. Kalau sudah di neraka atau di surga tidak ada lagi pertobatan. Kalau di surga sebenarnya tidak bertobat lagi karena sudah sampai ke surga. Di neraka tidak bisa lagi bertobat. Kalau sudah meninggal maka tidak bisa lagi dikirim doa-doa untuk pertobatan bagi orang mati. Ini yang disebut dengan teks ini. Jadi bagi kita tidak ada doa titipan. Di seberang kan ada kan? Kalau dulu dia belum sempat ke sana, bisa digantikan anaknya supaya bisa ke sana kan? Kita nggak bisa. Kalau sudah putus, lenyaplah. Tadi di bacaan kita, kalau ada seseorang yang hebat, ketika dia mati, lenyaplah segala pikirannya kan? Tak bisa lagi apa-apa. Kalau saya sekarang berkuasa, bla 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 bla. Kalau sudah habis, nggak bisa lagi. Jadi selama bernafas ini yang kita berkuasa. Padahal nafas ini miliknya Tuhan. Nah ini yang kita lihat menarik. Sehingga apa yang perlu kita pelajari dari kepekaan orang kaya yang tidak ada terhadap Lazarus orang miskin ini. Yang pertama, semua yang kisah tadi menunjukkan bahwa jangan ada tindakan atau harapan kita setelah kematian kita bisa bertobat lagi. Tidak bisa lagi. Itu pelajaran yang pertama. Jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi setelah kita pindah tempat. Dari alam baka ini, dari alam fana ini ke alam baka. Tidak bisa. Itu sebab menurut Abraham, selama di dunia ini lakukanlah yang baik. Empatilah kepada orang miskin. Jangan seolah-olah dia empati kepada 5 saudaranya supaya mereka bertobat. Padahal sebenarnya itu empati yang palsu, yang tidak ada gunanya. Ada sekarang orang berpikir begini. Dulu memang diajaran orang Batak itu kan ada simak semangat ya, sahala gitu ya. Kalau pergi ke kuburan dia berbicara supaya turunlah semangat orang tuanya kepadanya. Itu berarti begu. Orang Batak kan kalau mati nafasnya jadi begu kan. Itu dalam tradisi orang Batak nafas itu jadi begu. Kalau orang percaya nafas itu kembali
ke surga, ke pemiliknya. Kalau orang Batak jadi begu. Kalau dia orang jahat jadi begu-begu kan. Bisa begu ganjong, begu nur kan. Kalau dia orang baik jadi sahala. Jadi sahala, sumangot. Nah, jadi kalau orang baik yang mati itu sumangotnya pindah ke dia. Dia minta sumangotnya, sahalanya pindah ke dia. Makanya kalau orang Batak meninggal yang sudah tua kan gini. Supaya pindahlah sama saya, panjang umurnya. Gitu. Tapi kalau pendek umurnya mati gini. Janganlah saya gitu kan. Saya mau panjang umur gitu kan. Tapi kalau panjang umur sudah 80-90 tahun gini dokternya kan. Supaya turun ke saya sahalanya. Nah ini, jadi kalau sudah meninggal tidak bisa lagi menurunkan berkat. Itu yang dikatakan oleh Abraham. Tidak lagi turun berkat kepada orang yang meninggal. Tetapi ketika masih hidup turunlah berkat kepadanya ketika dia mendengar firman yang hidup tadi. Makanya sejak ibadah pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Turunlah berkat kepada kita. Berkat apa? Perlindungan, berkat kehidupan kekal, berkat segala yang kita butuhkan. Kan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Itu kan, itu yang kita beri. Jadi pulang dengan damai sejahtera, dengan membawa berkat. Tadi lagu kaum bapak-bapak kan, bawa berkasnya. Bukan berkas perkara maksudnya itu. Berkas itu adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Jadi pulanglah dengan bawa berkat Tuhan. Jadi ini saya eksklusif soal nyanyi ya, soal nyanyi. Tadi P2MI tadi juga bernyanyi. Tadi kaum pria sudah minggu depan kaum ibu nih tantangan ini. Kaum ibu supaya dapat berkat. Karena bernyanyi itu kekuatannya 3 kali 2. Itu berbeda dengan berdoa. Berdoa tidak pernah berlatihan. Kalau mereka tadi 5 jam bernyanyi kan latihan. 5 jam. Hanya untuk bernyanyi 1 lagu 5 jam. Enggak ada yang belajar berdoa 5 jam. Enggak ditunjuk di tempat pun bisa. Mari kita berdoa. Itu tidak perlu latihan. Nah, tapi bernyanyi itu dilatih. Makanya satu nyanyian itu 3 kali 2. Dan bagi orang yang bernyanyi, nanti baca dulu Mazmur 61 ayat 31. Coba kita baca dulu Mazmur 31 ayat 31. Supaya semangat bernyanyi ya, supaya semangat bernyanyi. Nanti kaum ibu menyusul bernyanyi. Dan banyak lagi yang mau bernyanyi. Mazmur 61 ayat 31. Coba dibaca dulu. 69, maksud saya 69. Mazmur 69 ayat 31. Sudah ada? Atau saya baca? Pada pemandangan Allah itu lebih baik. Apa yang lebih baik? Ayat 30-nya. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian. Nyanyian seperti tadi ya. Mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Nah, setiap orang yang bernyanyi dan nyanyian syukur bagi pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan. Lebih baik. Jadi ketika kita bernyanyi, Allah memandang lagu kita itu lebih baik daripada sapi jantan. Berapa harga sapi jantan sekarang? 31 juta. Jadi sekali bernyanyi, Allah menilai kita lebih 31 juta. Jadi satu hari ini berapa kali bernyanyi kita? Mulai dari haleluya tadi. Berapa? Ada 7 kali 30 berapa? 210 juta yang kita bawa hari ini. Tambah bonus tadi untuk pria 8 dan P2MI 8 mereka. 8 kali 3 mereka dapat 32 juta. Kita hanya 27. Jadi berbahagialah orang yang banyak bernyanyi. Maka setiap hari mulailah dengan nyanyian. Maka Tuhan mengirimkan berkat-berkatnya kepada kita. Jadi besok pagi mulailah bernyanyi. Bangun pagi, nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Maka Tuhan kirimkan berkat-berkatnya. Ini yang benar. Jadi kita kembali kepada teks. Itu yang pertama. Yang kedua,
dalam kehidupan setelah kematian itu hanya ada dua tempat. Tadi sudah saya katakan, Gehenna, neraka, atau paradis, surga. Jadi kita harus pastikan selama kita berjalan di dunia ini pasti ke surga. Kalau neraka itu sudah pasti, surga itu perjuangan. Neraka itu pasti, surga perjuangan. Kalau neraka ya hanya berbuat jahat sudah pasti neraka. Tapi kalau mau ke surga ya harus dipaksa diri datang beribadah ke GNI kan. Perjuangan ini. Melewati berapa lampu merah ini kan. Melewati hujan dan panas terik matahari. Mengeluarkan ongkos walau bensin premium naik harus datang ke GNI. Ini perjuangan. Supaya apa? Masuk surga. Kalau masuk neraka tak usah datang. Tak usah datang ke sini kan. Tinggal di rumah aja. Maka surga itu perjuangan. Neraka itu pasti. Maka selama di dunia ini berjuanglah masuk ke surga. Tidak lain. Harus berjuang, berlatih. Di surga itu kerja kita nanti bernyanyi. Maka setiap minggu kita berlatih bernyanyi. Minimal 7 kali setiap minggu. Coba kita kalikan 7 setiap minggu kali 4, 28 kali. Kali setahun berapa? Lalu kalikan umur kita. Wah, berapa ribu kali kita bernyanyi. Itu modal dasar masuk surga. Karena di surga nanti hanya bernyanyi. Tidak ada lagi di situ penderitaan, menangis, kertak gigi, tidak ada. Yang ada bernyanyi, haleluya, haleluya gitu. Jadi tidak ada lagi gosip. Tidak ada, hanya bernyanyi. Maka latihlah bernyanyi. Terserah mau lagu apa, lagu Batak boleh, lagu Jawa boleh, lagu Tionghoa boleh, lagu Inggris boleh, entah lagu apapun. Yang penting memuji Tuhan. Jangan lagu sembarang lagu kan. Ada kan lagu sekarang Bujak Burtung apa gitu. Apa ada judul itu? Bujak Burtung Mekel Martatakan. Itu pun gara-gara lagu itu Bujak Burtung itu berkelahi orang di Facebook. Itu kan ngapain menghabiskan energi kepada bujak burtung kan? Lakukanlah lagu yang memuji Tuhan kan? Itu atau lagu ada lagu hukum siasat gereja kan, cinta ketiga kan? Itu kan hukum apa itu? Dia mau orang ketiga ya lah orang ketiga kan? Hukum siasat gereja itu kan? Ya jangan lakukan lagi seperti itu karena tidak membangun nyanyian di sorga kan? Tapi yang membangun nyanyian di sorga, yang memastikan kita masuk ke surga itulah kita nyanyikan. Supaya kita berjuang menuju surga. Jadi kita orang percaya ini berjalan menuju surga. Tapi jangan dulu sekarang kan. Sekarang jangan dulu pergi. Walaupun kita pasti masuk surga, jangan dulu pergi sekarang. Karena masih enak saksa, masih nanti masih enak kan kita panggung bersama nanti kan. Nantilah kalau sudah pahit perasaan, panggillah ke Tuhan gitu kan. Kalau masih enak janganlah dulu, masih enak di bumi ini katanya. Itu yang kedua. Nah setelah kematian kita langsung pergi ke surga atau neraka. Tidak ada hambatan itu. Kita pasti ke surga atau ke neraka. Itu tergantung iman kita. Ini yang kita lihat, yang bisa kita pelajari dari teks ini. Nah pertanyaan kita sekarang, mengapa Lazarus ke surga, orang kaya ke neraka? Itu pertanyaan kita. Nah kalau Lazarus itu, kalau untuk orang kaya ya, mengapa dia tidak masuk surga? Yang pertama, karena dia mempunyai banyak dosa. Dosa bukan berarti karena dia tidak rajin beribadah, tidak rajin melakukan seperti agama yang dia ikuti, bukan. Dosa itu karena tidak ada kepekaan dan empatinya kepada orang lain. Apalah arti ibadahmu jika tidak melakukan sesuatu kepada orang lain? Ibadah itu tidak hanya di gereja ini. Ibadah ini adalah ritus yang 2 jam ini. Tapi ibadah yang sejati ialah ketika kita pulang dari gereja ini, maka ibadah yang sejati ialah aksi kita di luar gereja. Itulah ibadah yang sejati. Jadi setelah pulang dari gereja, kita melakukan aksi-aksi praktis
yang menolong orang, yang empati kepada orang, itulah ibadah yang sejati. Mulailah dari Yerusalem, dari rumah kita. Jadilah suami yang baik kepada istri. Jadilah istri yang baik kepada suami. Jadilah suami istri yang baik kepada anak. Jadilah anak yang baik kepada orang tua. Dimulai dari Yerusalem, lalu ke tetangga. Lihat tetangga kita, halo, bagaimana kabar? Wah, ini ada perlu ditolong, apa pergumulanmu? Habis itu kepada apa? Teman sekerja di kantor, ke Yudea, lalu ke Samaria, di mana orang lain yang tidak seagama dengan kita. Kita melakukan aksi-aksi empati kita kepada sesama. Itulah ibadah. Tadi sudah kita baca bacaan tadi kan, bacaan Alkitab. Ibadah yang disertai rasa syukur, itulah sebenarnya ibadah yang sejati. Jadi cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada. Jangan timbun ada pada kita, bagi kepada orang lain, empati kepada orang lain. Itulah ibadah yang disertai rasa cukup. Sehingga kita tidak menghabiskan segala sesuatu, waktu, tenaga, pikiran, harta kita untuk diri kita. Tapi kita bagikan untuk orang lain. Inilah dosa orang kaya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak percaya. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga memang orang yang tidak percaya kepada Tuhan sulit empati. Sulit melakukan kebaikan. Tapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita meneladani Yesus yang empati tadi, maka kita mudah tergerak hati. Jadi orang Kristen itu harus mudah tergerak hatinya. Sering kita diuji, dicoba di setiap perempatan di medan ini. Setiap datang belum apa-apa sudah langsung gini-gini kan, dengan berbagai bentuk. Terkadang kita berpikir, cukup enggak ini? Cukup enggak ini? Wah, belum datang lagi. Tapi kita harus tolong mereka, entah berapa, sampai habis. Kalau habis tidak bisa lagi. Kalau kami begitu sampai habis, yang 2000-an enggak ada lagi, ya udah sampai di situ. Tapi kalau masih ada begini, entah berapa jam pun di lampu merah itu, ya beri. Karena itu soal ketergerakan hati. Jangan kita tanya, jangan nanti kalau kita beri dia minum narkoba, dia begini-begini. Jangan ditanya begitu. Karena nanti itu persoalan lain ya, itu bukan persoalan kita. Persoalan lain itu. Itu yang kita lihat. Ia tidak percaya. Sementara Lazarus masuk surga karena apa? Dia percaya. Iman itulah yang membuat dia di surga. Bukan kemiskinannya, bukan keberadaannya, tapi imannya kepada Tuhan itulah yang memberi dia pintu surga, masuk ke surga. Nah, apa yang mau kita renungkan dari teks hari ini dalam minggu ke-16 setelah Pentakosta? Yang pertama, lakukanlah empati selama hidup, jangan setelah mati. Berempatilah setiap saat. Jangan tunda. Setiap kita melihat ada orang yang perlu tolong, baik melalui kata, doa, dan perbuatan, tolong. Mungkin kita tidak punya kapital menolong dengan pikiran, dengan kata, atau dengan doa. Kita sudah berempati kepadanya. Yang kedua, perikop kita hari ini membentuk hati nurani kita untuk peduli dan peka. Jadi jangan tiru orang kaya, tapi lakukanlah kepekaan Yesus. Jangan tiru orang kaya, tetapi tirulah teladan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, tokoh orang kaya ini melambangkan realitas masa sekarang, hedonisme. Di zaman sekarang kan sudah hedon kita. Semua orang pada hakikinya sudah ingin bahagia tanpa melihat orang lain yang menderita. Janganlah hedon seperti orang kaya itu, tetapi boleh kita bersuka cita. Tapi ketika kita bersuka cita, ingat orang yang belum bersuka cita, supaya mereka bersuka cita sama seperti kita. Kiranya Tuhan menolong kita memaknai firman yang kita dengar hari ini, supaya kita berempati dan peka terhadap sesama manusia. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena firman-Mu hari ini mengajar kami untuk empati dan peka terhadap pergumulan sesama. Ajar kami untuk menjadi orang yang tergerak hati, berbelas kasih. Sehingga firman perintah Tuhan kami wujud nyatakan dalam ibadah aksi kami. Ibadah yang sejati ialah ketika kami mengerti firman-Mu dan melakukannya
dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami memahaminya, melakukannya, dan melakukan untuk kemuliaan-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.